Kisah penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II, yang dikenal sebagai Al-Fatih Sang Penakluk, merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam dan dunia. Kota ini, yang dijuluki Mutiara Timur, adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur Bizantium selama lebih dari 1000 tahun. Sebelum penaklukan, Konstantinopel telah menjadi simbol kekuatan Kristen di dunia. Kota ini memiliki benteng pertahanan yang luar biasa kuat, dengan dinding tebal yang hampir tidak dapat ditembus. Selain itu, posisinya yang strategis di antara Eropa dan Asia menjadikannya pusat perdagangan global. Sultan Mehmed II lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432. Sultan Mehmed II, anak dari Sultan Murad II. Beliau cerdas, fasih dalam beberapa bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani, dan berwawasan luas dalam ilmu agama, militer, dan politik. Sultan Mehmed tumbuh di bawah bimbingan para ulama dan ahli strategi yang kesehariannya diisi dengan belajar ilmu agama, menunggang kuda dan berlatih pedang. Sultan Mehmed II naik tahta pada usia 19 tahun setelah kematian ayahnya, Sultan Murad II. Ia dikenal sebagai pemimpin muda yang visioner, cerdas, dan ambisius. Hal pertama yang dilakukan Sultan Mehmed dalam menaklukkan Konstantinopel adalah mengontrol aliran kapal di Selat Bosporus. Sultan Mehmed memerintahkan pembangunan benteng besar bernama Rumeli Hisar di sisi Eropa Selat Bosporus tahun 1452. Benteng ini memungkinkan Ottoman memblokir jalur laut ke Konstantinopel dan memotong suplai makanan serta bantuan militer. Sultan Mehmed mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari 80.000 hingga 200.000 prajurit. Selain pasukan infanteri dan kavaleri, ia juga merekrut ahli senjata dan insinyur dari berbagai negara untuk memperkuat armada militernya. Salah satu inovasi teknologi yang digunakan adalah meriam raksasa yang dirancang oleh Ustadz Solman, seorang insinyur Hungaria. Meriam ini mampu menembakkan peluru batu seberat lebih dari 600 kg hingga jarak beberapa kilometer. Salah satu manuver militer paling mengejutkan, Al-Fatih memerintahkan mengangkut sekitar 70 kapal melintasi bukit dan hutan menggunakan gelondongan kayu berlumur minyak. Dalam semalam, kapal-kapal tersebut dipindahkan dari Selat Bosforus ke Tanduk Emas, memotong jalur pertahanan laut Konstantinopel. Selain pasukan darat, Ottoman juga mempersiapkan armada laut yang besar. Mereka menggunakan kapal-kapal perang untuk memblokir akses laut ke kota, sehingga Konstantinopel benar-benar terisolasi. Sultan Mehmed berusaha menghindari perlawanan internasional dengan menawarkan kesepakatan damai kepada negara-negara Eropa lainnya, seperti Venesia dan Gimna, agar mereka tidak ikut campur dalam konflik ini. Penyerangan dimulai pada 6 April tahun 1453. Sultan Mehmed memimpin pasukannya menuju Konstantinopel dan mengelilingi kota tersebut. Dinding Theodosius, yang menjadi garis pertahanan utama Konstantinopel, menjadi target utama serangan. Setelah 53 hari pengepungan, pada dini hari tanggal 29 Mei tahun 1453, Ottoman melancarkan serangan final. Dalam serangan ini, meriam raksasa berhasil membuka lubang besar di dinding kota. Pasukan Utsmani berhasil menjebol tembok dan masuk ke kota. Para prajurit Ottoman memasuki kota melalui lubang tersebut, sementara Kaisar Konstantinus XI turun ke medan perang untuk mempertahankan kotanya. Kaisar terakhir Bizantium, Konstantin XI, tewas dalam pertempuran. Setelah berhasil memasuki kota, Ottoman mengambil alih kendali Konstantinopel. Sultan Mehmed memasuki Hagia Sophia, gereja terbesar di kota itu, dan mengubahnya menjadi masjid. Ia juga memperlakukan penduduk kota dengan adil dan membebaskan untuk memeluk agama apapun tanpa ada paksaan. Konstantinopel kemudian dijadikan ibu kota baru Kekaisaran Ottoman dan namanya diubah menjadi Istanbul. Kota ini menjadi pusat kebudayaan, politik, dan ekonomi dunia Islam selama berabad-abad. Sultan Mehmed II wafat pada tanggal 3 Mei tahun 1481 di Maltepe, dekat Istanbul, dalam usia 49 tahun. Ia dimakamkan di kompleks makam keluarga Ottoman di Istanbul,
Meskipun hidupnya relatif singkat, warisannya sebagai pemimpin besar dan penakluk Konstantinopel tetap abadi dalam sejarah. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II Al-Fatih adalah bukti kehebatan strategi militer, inovasi teknologi, dan keyakinan spiritual. Dengan keberanian dan kecerdasannya, Mehmed berhasil merealisasikan impian umat Islam dan membuka babak baru dalam sejarah dunia. Kisah ini mengajarkan pentingnya persiapan matang, ketekunan, dan keimanan dalam mencapai tujuan besar.